Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Akhirnya kita bisa melihat Nyabi berevolusi menjadi Nyahit. Kemampuannya juga jauh berkembang daripada yang sebelumnya. Lalu setelah itu, Satoshi bertemu dengan Agen Sugesaru. Setelah Satoshi memenangkan pertandingan bersama mereka, Satoshi diangkat menjadi bos. Untungnya ia bisa kembali pulang setelahnya. Nah, kali ini fokus ceritanya ada pada alumni kakak kelas di sekolah Pokemon yang kembali berkunjung ke sekolah Pokemon. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Adventure. Let's check it out. Kita diperlihatkan dua trainer yang sama-sama memiliki Eevee sedang bertarung. Bagaimanapun juga, trainer yang muda lebih unggul dan berhasil memenangkan pertarungan itu. Pria itu memuji anak itu dan memberikan sebuah kristal Z hasil dari kemenangannya. Anak itu senang sekali, akhirnya ia bisa mendapatkan kristal Z yang begitu ia inginkan. Di sekolah, sedang diadakan latih tanding seperti biasanya. Satoshi kali ini mengetes jurus baru Nyahit. Nyahit telah banyak berubah, buktinya ia bisa bertahan dari serangan baku Games. Padahal waktu ia belum berevolusi, pasti ia akan terlempar terkena serangan baku Games. Hal ini membuat mereka penasaran, Pokemon siapa yang akan berevolusi selanjutnya? Togedemaru merasa dirinya yang akan berevolusi, tapi menurut Mamane Togedemaru akan susah untuk berevolusi. Kemudian Satoshi dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa sampai sekarang Satoshi tidak pernah mengevolusikan Pikachu? Pikachu itu tentu akan berevolusi menjadi Raichu, dan jika dievolusikan di Alola, mungkin ia akan berevolusi menjadi Raichu Alola. Tapi Satoshi mengatakan Pikachu cukup seperti ini saja, ia sudah senang. Mereka berdua sudah memutuskan hal itu. Setelah itu, seorang trainer Eevee yang kita lihat sebelumnya datang ke sekolah. Ia ternyata merupakan alumni sekolah Pokemon yang bernama Ilima. Frog Kukui menyapanya karena mereka sudah lama sekali tidak berjumpa. Ilima baru saja sampai ke Alola pagi tadi, jadi sekalian saja ia mampir ke sekolah Pokemon. Frog menjudahi kelas hari ini. Ia lalu pergi bersama Ilima untuk menemui kepala sekolah. Ilima itu orang yang sangat terkenal di sekolah Pokemon, sampai-sampai ia mendapat julukan pangeran sekolah Pokemon. Bahkan ceritanya begitu melegenda di sekolah. Semenjak sekolah Pokemon didirikan, hanya Ilima lah yang bisa lompat-lompat kelas dan lulus dengan cepat. Setengah dari piala yang ada di kantor adalah milik Ilima. Setelah lulus, ia pergi menimba ilmu ke wilayah Kalos. Jangan lupa juga ia punya sederet fans wanita yang begitu menantikan kehadirannya. Ada juga yang bilang jika ia menyentuh bunga yang layu, maka bunga itu akan mekar lagi. Ia juga bisa melompat dari puncak pohon yang ada di halaman sekolah. Mulai ngawur ceritanya guys. Ilima juga disukai oleh para Pokemon. Bahkan kabarnya Nekoara sekalipun membuka matanya hanya demi melihat Ilima. Membuat mereka semua ingin melihat jika Nekoara itu membuka matanya. Sementara di kantor, Ilima sedang berbincang-bincang dengan Frog. Ia menceritakan di Liga Kalos, banyak sekali trainer Pokemon yang sangat kuat. Frog Kukui mengatakan ia ingin mewujudkan Liga Pokemon di Alola yang sama serunya dengan yang ada di Kalos. Untuk itu, ia meminta bantuan Ilima yang sudah berpengalaman dengan Liga untuk ikut serta. Ya, walaupun belum bisa diadakan dalam waktu yang dekat ini. Tak lama, Satoshi dan kawan-kawan tiba, meminta Ilima untuk memperlihatkan legenda kehebatan kakak Ilima. Singkat cerita, mereka pergi ke bel sekolah. Sebelum itu, Roto menjelaskan tentang Eevee, Pokemon yang bisa berevolusi menjadi berbagai jenis Pokemon. Kemudian setelah itu, Ilima menyapa Nekoara. Nekoara itu langsung mendekati Ilima. Tapi tidak sesuai cerita, Nekoara sama sekali tidak membuka matanya. Dari kejauhan ternyata tim Skal mengawasi Ilima. Segera ia melapor ke teman-temannya bahwa memang betul yang datang ke sekolah Pokemon itu adalah Ilima.
Pemimpin tim Skull yang merupakan kakak tertua mengatakan Illima harus membayar perbuatan yang dilakukan Illima terhadapnya beberapa tahun yang lalu. Illima telah mencuri sesuatu yang begitu berharga darinya. Lalu ia memerintahkan untuk segera mengumpulkan anak buah yang lainnya. Kembali ke sekolah, Illima mengatakan ia baru tahu ada yang menyebarkan cerita seperti itu mengenai dirinya. Cerita itu terlalu dilebih-lebihkan, namun ada juga sebagian yang benar, yaitu melompat dari pohon. Illima membawa mereka ke pohon di halaman sekolah yang biasa dijadikan sebagai tempat Pokelompat. Pokelompat sendiri adalah olahraga di mana trainer bersama Pokemonnya melompat dari papan lompatan. Illima mempersilahkan mereka semua untuk mencoba melompat, mulai dari Suiren yang bisa melompat dengan benar. Dilanjutkan dengan Satoshi yang lompat dari tempat yang lebih tinggi. Berakhir dengan ia dan Pikachu kesakitan setelahnya. Hingga kaki bersama Gara-Gara yang ternyata takut dengan air dan tidak berani melompat. Setelah semuanya melompat dengan berbagai macam pose, mereka ingin melihat Illima melompat juga. Illima pun dengan senang hati memperlihatkan. Ia berada di puncak yang paling atas. Ia melompat dengan indahnya bersama Eevee. Illima sangat serasi sekali dengan Eevee, tapi akan lebih hebat lagi jika Eevee itu berevolusi. Memang betul evolusi itu adalah salah satu cara untuk menjadikan Pokemon lebih kuat. Namun perlu diingat, bukan hanya itu saja caranya. Eevee itu bahkan sangat kuat walaupun belum berevolusi. Illima menunjukkan Crystal Z yang baru ia dapatkan hari ini, yang merupakan Eeveeum Z, Crystal Z khusus untuk Eevee. Illima ingin membuat Eevee menjadi lebih kuat tanpa harus berevolusi. Sama halnya dengan Satoshi yang ingin Pikachu-nya tidak berevolusi, namun harus tetap kuat. Satoshi lalu menantang Illima bertarung karena ia ingin melihat jurus Z Eevee. Illima pun menerima tantangan itu. Namun sebelum pertarungan dimulai, datanglah tim Skull mengacau. Illima meminta mereka pergi dari sini, dan jika ada keperluan, ia yang akan mengurusnya. Tim Skull mengejek Illima yang tidak juga mengevolusikan Eevee, sedangkan Yatomori milik tim Skull sebentar lagi akan berevolusi, dan punya banyak pengalaman bertarung. Illima memotong pembicaraan karena ia tidak ingat dengan siapa ia berbicara. Pemimpin tim Skull, Tapper. Saat ia masih kecil, ia sangat populer di kalangan para wanita, sampai muncul Illima yang merebut popularitasnya. Kenyataannya, Illima telah merebut hal yang begitu berharga darinya. Untuk itu, ia datang bersama teman-temannya untuk membalas dendam. Seketika tim Skull mengeluarkan banyak Pokemon milik mereka. Satoshi dan kawan-kawan bersiap membantu Illima, namun Illima bilang untuk menyerahkan urusan ini kepada dirinya saja. Membuat 3 petinggi teratas tim Skull harus turun tangan menghadapi Illima. Dengan diserang 3 Pokemon, Eevee terlempar, membuat tim Skull kegirangan karena telah mengalahkan Illima. Namun setelah itu, Eevee bangkit lagi, seolah-olah ia tidak terkena serangan apa-apa. Sekilas tipe normal itu tidak ada apa-apanya, namun itulah yang disukai oleh Illima, karena memiliki sedikit kelemahan. Moto Illima adalah simple itu yang terbaik. Kali ini Illima akan menunjukkan jurus Z yang hanya bisa dipakai oleh Eevee, Nine Evolved Boss. Eevee memanggil seluruh bentuk evolusinya untuk datang. Blackie, Eevee, Levia, Nymphia, Glacia, Boster, Thunder, dan Shower merespon panggilan itu. Lalu kekuatan mereka diberikan seluruhnya kepada Eevee. Eevee, totteoki desu! Setelahnya, Pokemon evolusi kembali ke tempat asalnya. Illima menyayangkan pertarungan mereka berdua harus ditunda dulu. Namun Illima sudah membuktikan bahwa ada banyak cara untuk memperkuat para Pokemon. Yang penting harus ada rasa percaya antar trainer dan Pokemon. Hari berikutnya, Frog menjelaskan mereka akan belajar tentang Poke Pingpong, dan yang akan menjadi pengajarnya adalah Illima. Illima dipilih karena ia sudah beberapa kali memenangkan turnamen Poke Pingpong. Illima menjelaskan peraturan bermain Poke Pingpong. Aturannya kurang lebih sama seperti permainan pingpong. Bedanya ada Pokemon yang ikut bermain bersama trainernya. Permainannya sendiri terdiri dari 3 babak.
dengan siapapun yang berhasil memperoleh 11 poin dari tiap babak memenangkan permainan. Ilima akan memberikan contoh cara bermain yang baik dan benar. Ia memilih Suiren sebagai lawan mainnya. Ilima lalu mengeluarkan Pokemonnya, Double, Pokemon pelukis. Ia melukis dengan menggunakan ekornya yang bisa mengeluarkan cairan. Ilima menjelaskan bahwa Pokemon boleh memukul bola menggunakan bagian tubuhnya dan diperbolehkan mengeluarkan jurus. Setelah itu, mereka semua mencoba memainkan Poke Pingpong. Tapi Satoshi bosan kalau hanya bermain seperti biasa. Kaki lalu mengajaknya untuk bermain serius. Namun Pikachu belum bisa main dan terus mengarahkan bola ke muka Satoshi. Sama halnya dengan Mamane, yang juga tidak bisa bekerja sama dengan Togedemaru. Ilima menjelaskan bahwa yang paling terpenting dari permainan Poke Pingpong adalah empati. Perasaan trainer dan Pokemon harus selaras agar bisa memainkan Poke Pingpong dengan baik. Lebih lanjut lagi penjelasannya, mereka harus memutuskan siapa di antara trainer dan Pokemon yang harus menyerang dan bertahan. Sekali lagi, Ilima berpesan bahwa ia lebih suka hal yang simple. Baginya cukup jika bisa membalikan bola yang diarahkan lawan. Daripada sekedar berteori, bagaimana jika mereka langsung saja mencoba bermain secara real? Pertandingan pertama adalah Mao sama Maiko versus Satoshi Pikachu. Pukulan biasa untuk yang pertama, namun berubah menjadi menegangkan ketika Pikachu Iron Tail di counter dengan Magical Leaf. Pikachu terkena efeknya, lalu setelah itu Ama Maiko Double Slap Smash. Pertandingan kedua, Lily Chiron versus Mamane Togedemaru. Di pertandingan ini keduanya sama paniknya dan terus-menerus memantulkan bola ke arah yang sama. Tapi Lily bisa memenangkan pertandingan karena Mamane tidak bisa mengendalikan rasa paniknya. Ini yang terakhir, dan merupakan pertandingan yang intens antara Suiren dan Kaki. Keduanya ini tipe Pokemonnya berlawanan satu sama lain. Kaki servis menggunakan jurus Jet. Tapi bohong, untungnya Suiren sempat memukul bola itu. Kesempatan untuk smash, tapi Hashimari bisa mengembalikan bola dengan pukulan drive. Lalu pertandingan berjalan normal. Suiren mencoba bermain lebih sabar, namun Kaki terus-menerus menyerang, dan kini bolanya dikembalikan dengan Aqua Jet. Suiren menguasai jalannya pertandingan dan siap mengeluarkan jurus Jet. Tapi bohong juga. Hampir mendapatkan poin gara-gara menangkisnya. Saat Kaki lengah, jurus Jet Hashimari baru dikeluarkan. Hasilnya Kaki berhasil dikalahkan. Tapi bohong. Kaki kok yang menang? Kan bolanya out, nggak kena meja. Setelah menyelesaikan kelas, Ilima mengajak mereka untuk menontonnya turnamen Poke Pingpong yang akan diadakan minggu besok. Tentu saja mereka bersedia hadir untuk mendukung Kak Ilima. Hari yang dinantikan tiba. Di sana banyak sekali peserta yang ikut meramaikan turnamen karena pertandingan ini menjadi penentuan tim terkuat di Alola. Ilima sendiri pernah kalah di turnamen tahun lalu oleh seseorang yang menamai dirinya Ikari Shinaga, yang selalu memenangkan turnamen Poke Pingpong. Terlihat di bawah Ilima dan Ikari sedang mengobrol. Ikari mengatakan Ilima berani sekali kembali ke Alola setelah sebelumnya dikalahkan oleh Ikari. Justru itulah tujuannya kembali ke Alola, untuk mengalahkan Ikari. Tidak peduli sekeras apa Ilima berlatih, ia tidak akan bisa mengalahkan Ikari. Ikari bermain terlebih dulu. Ia mengeluarkan Pokemonnya, Kojondo, Pokemon seni bela diri tipe petarung. Ia menggunakan bulu panjang di tangannya seperti cambuk. Ikari dan Kojondo bisa mendapatkan poin, tapi yang ada malah Kojondo dimarahinya karena bermain tidak sesuai kehendak Ikari. Sifat Ikari itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Ilima. Oleh sebab itu, Ilima kesal dan kembali untuk mengalahkan orang itu. Giliran selanjutnya adalah Ilima. Ia berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Nona Georges dan Sona Sonami. Tanpa perlu dikasih tahu, kalian semua pasti tahu siapa mereka ini. Tim Rocket menyamar. Musashi menservis bola, bisa dikembalikan oleh Ilima. Sonansu counter untuk membalikan bola. Double Sketch untuk meniru gerakan Sonansu. Begitu seterusnya. Tapi Nyaso berbuat curang. Ia menyinari Ilima agar ia tidak bisa melihat. Tapi berkat mendengar pantulan bolanya, Ilima bisa memukul bola.
Alih-alih Nyasu malah lupa mematikan sinarnya berakibat Ilima mendapatkan poin. Setelah itu, datang lagi Kitaruguma untuk membawa pulang tim Rocket. Singkat cerita, Ilima dan Ikari bertemu di pertandingan final. Ikari menegaskan ia akan memenangkan pertandingan. Ilima membalas, Ikari tidak akan bisa menang kalau hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ikari yang marah lalu memukul bola memulai pertandingan. Dia memerintahkan Kojondo pound. Smashan itu berhasil mendapatkan poin pertama. Tapi tidak perlu khawatir, pertandingan baru saja dimulai. Pertandingan berlanjut, di mana double bisa menyamakan kedudukan. Ikari langsung menyalahkan Kojondo sebagai penyebab kehilangan poin. Bagaimana Satoshi dan yang lainnya tidak kesal melihat sifat Ikari itu. Namun perlu diakui, kemampuan bermain kedua tim sama hebatnya. Lagi-lagi Ikari memarahi Kojondo. Akibat perbuatannya mereka sekarang dus, sama poinnya. Siapa yang dapat 2 poin berturut-turut ialah pemenangnya. Seharusnya Ikari mendukung partnernya daripada terus-menerus marah-marah. Ilima kecewa Ikari tidak pernah menganggap Pokemonnya. Ikari bilang ia punya cara sendiri. Ia kuat berkat dirinya sendiri dan mengajarkan hal yang sama kepada Kojondo. Pertandingan semakin memanas antara kedua tim. Drain Punch ditiru oleh Double. Ikari pun mengeluarkan smashan terkuatnya. Ilima tidak akan menyerah begitu saja dan bisa membalikan bola. Dilawan dengan high jump kick smash, Double sketch lagi, meniru jurus itu. Bola itu memecahkan bat Ikari, namun Kojondo segera menangkap bola itu sebelum mengenai Ikari. Sementara Ilima dinyatakan sebagai pemenang turnamen. Setelah itu, kedua peserta saling berjabat tangan. Nampaknya Ikari sudah tersadar akan perbuatannya. Ia berjanji akan menjalin hubungan yang baik dengan Kojondo dan tidak sabar untuk melawan Ilima lagi. Sorenya, Ilima harus kembali ke Kalos. Ilima menantikan saat-saat ia bisa bertemu lagi dengan mereka semua. Walaupun waktunya singkat, ia banyak belajar dari mereka. Ilima pun mengucapkan salam perpisahan dan berlalu pergi. Saat Ilima berlayar, Pokemon evolusi Eevee juga menunggu untuk mengucapkan salam perpisahan.